bahwa kita tidak bisa menutup komunikasi dengan media manapun dan dengan teman siapapun. Sebab apa? Sebab keterbukaan, transparansi itu memang sangat dibutuhkan. Sehingga kita bisa saling mengenal. Saya kira itu yang Pemerintah Kabupaten Malaka menggelar konferensi pers dengan awak media cetak, elektronik, online, dan televisi bertempat di ruang rapat Bupati Malaka, Kamis 12 Oktober 2023. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Malaka Dr. Simon Nahak SH MH, dihadiri oleh Sekda Malaka Ferdinand Unmuti, pimpinan organisasi perangkat daerah, yang bersentuhan langsung dengan program unggulan Bupati Malaka dan Wakil Bupati Malaka. Pada kesempatan itu, Bupati Simon Nahak mengapresiasi seluruh awak media yang bertugas di Kabupaten Malaka. Selain itu, dirinya memberikan edukasi kepada pimpinan organisasi perangkat daerah dan awak media yang hadir terkait pemberitaan yang simpang siur yang terjadi di Kabupaten Malaka. Dikatakan oleh Simon Nahak, di dalam dunia pers dikenal ada dua istilah, yakni hak jawab dan hak koreksi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Pertama, hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan. Kedua, hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengkoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain, kata Bupati Simon. Bupati Malaka Simon Nahak juga dosen Fakultas Hukum Universitas Warma Dewa Denpasar, Bali ini mengemukakan bila ada pihak yang dirugikan secara langsung atas pemberitaan wartawan, maka yang dirugikan memiliki hak jawab untuk memberikan klarifikasi atas pemberitaan tersebut. Namun, melalui media yang memuat atau yang menulis pemberitaan, bukan ke media lain. Lebih lanjut, Bupati Simon Nahak membeberkan, sebetulnya itu adalah perintah undang-undang. Dan saya juga sampaikan kepada teman-teman media, tolong juga teman-teman media, katakanlah kalau medianya Pak Siriakus kemudian menulis, lalu datang ke medianya Pak Boni untuk menulis berita untuk mengklarifikasi tulisannya Pak Siriakus. Saran saya, Pak Boni tolong sampaikan kepada OPD atau siapa yang bersangkutan, Pak, itu yang nulis Pak Siriakus, atau Ibu, itu yang nulis Pak Siriakus. Ibu langsung klarifikasi ke sana gitu. Jangan teman-teman juga menerima berita itu dan buatkan berita tandingan gitu. Sehingga kan akhirnya kan penafsirannya kan mulai beda-beda. Soalnya ini wartawannya si A, wartawan si B. Padahal jujur, saya tidak suka untuk membeda-bedakan semua. Yang saya mau itu kita sama-sama ya, profesi wartawan ya wartawan. Jadi saya apresiasi dengan apa yang disampaikan Pak Siriakus itu. Tapi saya juga mau sampaikan kepada teman-teman media bahwa apabila ada media Pak Yosman buat siaran, kemudian orang tidak sepakat dengan pernyataan Pak Yosman, mau klarifikasi, jangan Pak Edi yang tulis gitu. Pak Edi kalau ada yang datang minta tolong ke Pak Edi, tolong beritahu orang itu, katakan saya sekalipun, oh berarti tolong ini yang tuliskan Pak, atau yang ngomongkan Pak Yosman, maka langsung aja dengan dia. Jadi jangan kawan-kawan juga menerima berita dari kami sepihak, lalu membuat saudara berita tandingan. Ini juga saya harus tegaskan hari ini, karena selama ini yang itu juga terjadi, sehingga tadinya yang harusnya kawan-kawan profesi wartawan mengedukasi kami soal hak jawab menjawab, hak koreksi, harusnya dari kawan-kawan, tapi kemudian karena tidak dikasih tahu, yang menyampaikan itu dianggap itu juga benar. Padahal memang undang-undang ya undang-undang pers dan kode etik jurnalis itu tidak menghendaki begitu. Kalau Timex yang tulis, kita keberatan dengan Timex, ya klarifikasi hak jawabnya ke Timex gitu. Ini juga harus kita klarifikasi karena berita yang selama ini simpang siur itu seperti itu. Si A nulis apa, yang keberatan tidak langsung jawab ke yang penulis, tapi dia klarifikasi. Wartawan lain, media lain juga mau juga menulis. Nah, mestinya kan nggak boleh.
Jangan dong ke saya. Siapa yang buat berita itu? Pak Mans. Ya sudah, silakan jawab ke dia. Jadi saya sepakat, Pak Sirait. Cuma kita harus tegas supaya kita sepakat, gitu. Jadi tolong juga kawan-kawan juga bantu kami, gitu. Artinya biar saya, Pak Bupati, mohon maaf, ini kan yang nulis kan bukan saya. Kenapa Bapak harus klarifikasi saya? Umpama begitu. Sehingga kan beritanya kan jadi clear. Saya kira itu ya. Dari Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, EDS melaporkan untuk FTV.